Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ramadhani. Saya dari kelas 1A Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan dengan nomor induk mahasiswa 2207028. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah biomonitoring. Yang pertama adalah bioindikator. Bioindikator adalah makhluk yang diamati penampakannya untuk dipakai sebagai petunjuk tentang keadaan kondisi lingkungan dan sumber daya pada habitatnya. Selain itu, bioindikator juga mampu untuk mencerminkan kualitas suatu lingkungan atau memberikan gambaran suatu situasi dari ekologi. Respon organisme terhadap pencemaran. Menurut Kuniosi dan Braga 2010, Early Biomarker Signal Pollutant Exposure, bentuk indikator meliputi yang pertama reaksi biokimia dan fisiologi, abnormalitas anatomi, morfologi, bioritme, dan tingkah laku. Yang ketiga, perubahan populasi hewan ataupun tumbuhan secara kronologis. Yang keempat, perubahan pada ekosistem maupun gabungan ekosistem. Selanjutnya, perubahan pada struktur ataupun fungsi ekosistem. Dan yang keenam, perubahan bentuk lahan atau landscape. Tipe-tipe indikator. Yang pertama ada indikator lingkungan, yang kedua ada indikator ekologis, yang ketiga ada indikator keanekaragaman hayati, dan indikator lingkungan sendiri merupakan organisme atau kelompok populasi yang peka akan adanya lingkungan rusak. Sedangkan indikator ekologis merupakan takson atau kelompok yang peka akan adanya tekanan terhadap lingkungan. Sedangkan untuk indikator keanekaragaman hayati sendiri merupakan kelompok takson atau fungsional yang mengindikasikan beberapa ukuran keanekaragaman atau kekayaan jenis. Lanjut, berdasarkan fungsinya, menurut Setiawan 2008, bioindikator dapat dibedakan dalam 3 kelompok. Yang pertama, indikator atau sebagai kehadiran menyimpulkan tentang permasalahan lingkungan. Yang kedua ada spesies uji atau tanggapan untuk mengindikasikan tentang permasalahan yang luar. Dan yang ketiga ada monitor, yaitu yang mana menyediakan bukti akan adanya perubahan dan menyimpulkan kuantitatif biasanya. Hal ini tentang kalibrasi, ya, melalui kalibrasi. Sedangkan berdasarkan status makhluk hidupnya, bioindikator ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, fitoindikator, dan yang kedua, zooindikator. Berbagai jenis bioindikator dapat dijelaskan dari perspektif berbeda. Menurut tujuan bioindikasi, 3 jenis bioindikator dijelaskan perbedaannya. Yang pertama, bioindikator kepatuhan, yang kedua, indikator diagnostik dan peringatan dini diukur pada tingkat individu atau suborganisme, dan yang ketiga, indikator peringatan dini. Kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan menurut Odum 1993. Pedoman mengenai makhluk yang dapat digunakan sebagai bioindikator. Yang pertama, spesies Steno, yang mana kisarannya tolerannya ini lebih sempit, dan yang kedua itu spesies yang dewasa lebih baik dipakai sebagai indikator dibandingkan dengan yang masih muda. Yang ketiga, sebelum mempercayai penampakan makhluk sebagai indikator ekologis, maka hal yang terlebih dahulu yaitu adalah harus ada bukti kuat yang cukup bahwa suatu faktor yang dipermasalahkan memang benar dapat membatasi. Yang keempat, banyak hubungan di antara jenis, populasi, dan seluruh komunitas seringkali memberikan indikator yang lebih dapat dipercaya daripada satu jenis yang tunggal. Menurut Juliantara 2011 menyatakan bahwa bioindikator yang dapat digunakan untuk memantau keadaan polusi di suatu tempat sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, organisme yang dijadikan sebagai bioindikator memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, organisme yang dijadikan sebagai bioindikator memiliki kebiasaan hidup menetap di suatu tempat atau pemencarannya itu terbatas. Yang ketiga, organisme yang dijadikan sebagai bioindikator mudah dilakukan pengambilan sampel, dan hal ini merupakan organisme yang umum dijumpai di lokasi pengamatan. Dan yang keempat,
Akumulasi dari polutan tidak mengakibatkan kematian pada organisme yang dijadikan sebagai bioindikator. Perbandingan antara bioindikator dengan teknik umum. Pertama nih, bioindikator menambahkan komponen temporal yang sesuai dengan rentang kehidupan atau waktu tinggal suatu organisme dalam sistem tertentu, yang mana memungkinkan integrasi kondisi lingkungan saat ini baik dari masa lalu ataupun masa depan. Sebaliknya, pengukuran kimia dan fisik ini hanya mencirikan kondisi pada saat pengambilan sampel. Dan yang kedua adalah penggunaan bioindikator ini memiliki kemampuan untuk menunjukkan efek biotik polutan secara tidak langsung ketika banyak pengukuran fisik ataupun kimia yang tidak bisa dilakukan. Yang terakhir adalah biota adalah prediktor terbaik tentang bagaimana ekosistem merespon kehadiran seorang pemicu stres. Selanjutnya adalah manfaat dan kerugian penggunaan dari bioindikator. Yang pertama, dapat digunakan pada beragam skala, dari seluler hingga tingkat ekosistem, dan bertujuan untuk mengevaluasi kesehatan ekosistem tertentu. Selanjutnya, sensitivitas. Beberapa bioindikator ini berfungsi sebagai sinyal peringatan dini. Yang ketiga, bioindikator menginformasikan tindakan kita mengenai apa yang berkelanjutan ataupun tidak berkelanjutan secara biologis. Selanjutnya adalah materi tentang kualitas air. Biomonitoring air dilakukan dengan melihat keberadaan kelompok organisme indikator, yaitu yang pertama plankton, atau yang bisa kita kenal organisme yang umumnya sangat kecil, hidup melayang di dalam air, dan gerakan dari plankton ini sangat dipengaruhi oleh arus air. Yang kedua adalah Newton. Yang ketiga adalah Newton. Yang keempat ada perivision, dan yang kelima adalah microbenthos. Yang mana microbenthos ini adalah kelompok mikroorganisme yang hidup di dalam atau di permukaan di perairan. Untuk kelompok indikator ini dibedakan dalam 5 kelompok. Yang pertama ada sentinel, yaitu makhluk hidup sensitif sangat tinggi terhadap polutan. Yang kedua adalah detektor, yaitu makhluk hidup penghuni asli dari habitat dan mengindikasikan perubahan terukur, baik itu tingkah laku, mortalitas, morfologi yang di lingkungan yang berubah-ubah. Yang ketiga adalah eksploitor atau makhluk hidup yang menunjukkan gangguan lingkungan bahkan jumlahnya berlimpah. Yang keempat ada akumulator, yang mana makhluk hidup yang mengambil dan mengakumulasi bahan kimia yang diukur. Yang kelima adalah organisme bioasasi, makhluk hidup terpilih yang digunakan untuk mendeteksi adanya polutan di laboratorium, baik besaran, konsentrasi maupun tingkat dari toksisitasnya. Lanjut, plankton. Yang pertama ada fitoplankton. Organisme ini dikenal sebagai mikroalga, mirip dengan tanaman terestrial karena fitoplankton ini mengandung klorofil dan membutuhkan cahaya matahari untuk hidup dan berkembang. Jenis-jenis dari fitoplankton serta indikasinya. Indikasinya ini memfasilitasi pertumbuhan ikan, Moses liverworts-nya ini untuk polusi lebih ke akumulasi logam, dan Carpusnya ini untuk kualitas air, Selenastrum ini untuk komunitas cadmium, Wolfia glubs-nya itu komunitas cadmiumnya, Egluna gracilis adalah pencemaran organik di danau. Zooplankton yang kedua, organisme yang hidup di permukaan air. Mereka adalah perenang yang buruk, mengendalikan arus sebagai mekanisme transportasi. Zooplankton ini sumber makanan untuk para ikan. Mereka memainkan peranan penting sebagai bioindikator dan membantu untuk mengevaluasi tingkat pencemaran air. Berikut adalah jenis-jenis plankton dan juga indikasinya. Yang selanjutnya adalah pengambilan sampel. Pengambilan sampel untuk fitoplankton mengikuti Badan Penelitian Perikanan Laut BPPL tahun 1989 menggunakan jaring plankton ukuran 25 atau dapat menggunakan ukuran 250 mSh.
Sampel dari fitoplankton yang terjaring lalu dimasukkan ke dalam botol sampel dan diberi formalin 4%. Selanjutnya dilakukan analisis di laboratorium. Selain pengambilan dari sampel fitoplankton, lalu dilakukan pengukuran kualitas air dengan menggunakan water checker. Untuk menentukan status lingkungan, yang pertama kita menghitung limpahan fitoplankton dengan rumus N, yaitu limpahan fitoplankton sama dengan N kecil merupakan jumlah dari fitoplankton yang tercacah dikali 1/A. A-nya sendiri adalah volume air contoh yang disaring dikali B, yaitu volume air contoh yang tersaring per C, volume air pada SRC ya. Yang kedua adalah dari indeks keanekaragaman dengan rumus H aksen sama dengan sigma S, T sama dengan 1 Pi ln Pi, yang mana Pi di sini ini per N sama dengan jumlah total dari individu tersebut. Yang ketiga, indeks kemerataan dengan menggunakan rumus E sama dengan indeks pemerataan H dibagi H aksen max. H sendiri adalah indeks keanekaragaman, H aksen max adalah ln ataupun S-nya adalah jumlah genusnya. Yang selanjutnya adalah D, koefisien dari saprobik. Sistem saprobik ini melihat kelompok organisme yang dominan saja dan juga digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran dengan persamaan Drescher dan Van der Mark sebagai berikut. X di sini dengan koefisien saprobik min 3 sama dengan 3 sama dengan C ditambah 3D dikurang B dikurangi 3A dibagi A ditambah B ditambah C ditambah D, yang mana A, B, C, D ini adalah kelompok organisme dari Sanophyta, Dinophyta, Chlorophyta, dan Chryophyta. Lanjut adalah materi tentang hubungan antara koefisien saprobik dengan tingkat pencemaran perairan. Komunitas perifiton sendiri adalah lapisan berlendir yang melekat pada batuan dan seberat serabil lainnya yang terdiri dari aliran dasar. Perifiton ini sangat penting untuk fungsi ekosistem, tetapi dalam keadaan tertentu perifiton ini menyebabkan masalah pengelolaan sumber daya air. Lanjut, ringkasan dari teknik pengumpulan sampel perifiton. Pertama adalah tipe dari substratnya. Substrat yang dilepas ataupun dalam bentukan keras atau padat, contohnya adalah kerikil, batu besar, dan juga kayu yang rapuh. Dengan teknik kolusinya diambil substratnya dari air lalu disikat ataupun digosok pada daerah yang terdapat alga dan bilas ke dalam botol sampel. Dan yang kedua ini substrat yang dapat dilepas ataupun dalam bentukan lunak. Contohnya adalah lumut, makroalga, tanaman vaskular, dan massa akar. Yang tiga, substrat besar yang mana tidak bisa dilepas seperti batu-batuan dasar, batang kayu ataupun pohon, dan juga akar. Teknik mengoleksinya ini dengan cara menempatkan PVC dengan neoprene kolar di salah satu ujungnya pada substrat sehingga ujungnya tertutup substrat. Lalu menangkap alga di pipa dengan sikat gigi ataupun pengerik. Lalu kumpulkan alga dari pipa dengan pipet. Yang keempat ada sedimen. Sedimen ini berupa pasir, lumpur, atau bahan organik yang halus, bisa juga tanah liat. Teknik koleksinya dengan membalikan cawan di atas sedimen, lalu ditangkap sedimen dan dimasukkan spatula di bawah wadah. Ambil sedimen di dalam wadah sampling dengan sendok ataupun pipet. Lanjut ke makroinvertebrata, merupakan kelompok hewan tidak bertulang belakang yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Makroinvertebrata air dapat memberikan gambaran mengenai kondisi fisik, kimia, dan biologi dari suatu perairan, sehingga dapat dipakai sebagai indikator kualitas air sungai. Sifat-sifatnya, yang pertama adalah sensitif terhadap perubahan kualitas air, sehingga dapat berpengaruh terhadap komposisi dan kelimpahannya.
Selanjutnya ditemukan di hampir semua perairan, terdiri atas banyak jenis serta merespon berbeda pada gangguan yang berbeda pula. Selanjutnya bergerak secara terbatas. Yang kelima, mengakumulasi racun pada tubuhnya. Yang keenam, mudah dikumpulkan dan diidentifikasi paling tidak sampai tingkat family pengambilan dan mudah dilakukan karena murah dan tidak berpengaruh terhadap makhluk hidup lainnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan makroinvertebrata. Yang pertama, kehadirannya sangat dipengaruhi oleh musim. Makroinvertebrata ini hanya merespon pengaruh perubahan kondisi lingkungan tertentu dan kondisi fisik dan kimia perairan seperti kecepatan aliran air, substrat dasar sungai, keberadaan pusaran dan genangan air, dan pengambilan perlu dilakukan pengambilan sampel pada lokasi terpolusi dan belum terpolusi dengan kondisi fisik yang seragam. Lanjut, ada prosedur biomonitoring menggunakan makroinvertebrata menurut Ecoton tahun 2013 sebagai berikut. Yang pertama, sebagai parameter. Yang kedua, tentukan lokasinya. Yang ketiga, pengambilan sampel dimulai dari titik yang paling hilir. Yang keempat, nicking dilakukan di Sungai Dangkal. Lanjut, ada makrobentos. Bentos sendiri adalah hewan yang sebagian besar siklus hidupnya ini di substrat dasar perairan, bagian permukaan di dasar ya. Menurut Sinaga tahun 2009, berdasar tingkat toleransinya pada pencemaran, bentos ini digolongkan dalam jenis tanah bahan pencemar, misalnya cacing tubifax. Yang kedua adalah jenis lebih bersih, misalnya siput senang arus ataupun serangga perairan. Dan yang ketiga, jenis hanya senang bersih, misalnya siput Vivinatiadae serta beberapa jenis serangga dalam fase larva ataupun nimfa. Ikan adalah salah satu spesies hewan yang sering digunakan sebagai bioindikator lingkungan untuk memantau tingkat pencemaran atau kualitas air lingkungan karena kepekaannya terhadap pencemaran. Menurut Ville 2011, keuntungan menggunakan ikan yaitu ikan adalah bioindikator yang baik untuk efek jangka panjang dan kondisi habitat yang luas karena mereka relatif berumur panjang serta bergerak. Ikan juga pada umumnya mencakup sebagian spesies yang mewakili seperti herbivora, insektivora, planktivora, dan piscivora. Selanjutnya adalah materi tentang bioindikator kualitas tanah. Hewan tanah, invertebrata, kepentingan ekologis dan toksikologisnya. Banyak penulis setuju bahwa fitur utama yang diperlukan untuk menjadi bioindikator yang baik adalah sensitivitas, keterwakilan yang baik, dan kepentingan fungsional dalam ekosistem, serta pengumpulan, identifikasi, dan analisis yang mudah. Yang pertama ada Isopoda, Colemobola, dan Diplopoda. Arthropoda tanah dari kelompok hewan saprophaga, yaitu yang disebutkan di atas adalah di antara organisme yang dianggap paling tepat untuk mengevaluasi efek akumulasi zat beracun yang ada di dalam tanah. Yang kedua adalah nematoda, dimanfaatkan sebagai bioindikator. Nematoda ini bebas maupun di tanah menjadi indikator karena memberikan gambaran taksonomi dan pakannya melimpah. Memiliki peran penting dalam food webs karena memiliki respon terhadap pencemaran, memberikan gambaran perbaikan ekosistem karena mempunyai lapisan kulit permeable. Selanjutnya ada ular buta Rhamphothiopolops braminus. Hidup pada tipe habitat dengan nilai kadar air organik tanah dan porositas tanah yang sangat tinggi. Kehadiran kelompok hewan ini berhubungan dengan kualitas kesuburan tanah. Populasi dari hewan ini kecil, yang mana menjadi indikator bahwa nilai kadar air tanah maupun kadar organik tanah serta porositas tanah rendah, sehingga dapat dikatakan sebagai tanda bahwasanya kesuburan tanah di situ adalah rendah. Selanjutnya adalah bioindikator kualitas udara. Polusi udara ini mengacu pada jumlah serta zat berbahaya yang terkonsentrasi di atmosfer dan mengisi udara dalam waktu dan konsentrasi melebihi yang diizinkan. Polutan udara dihasilkan oleh aktivitas manusia dan proses alami. Namun pencemaran ini terutama mengacu pada polutan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Yang pertama adalah lisen.
merupakan gabungan bakteri dan alga simbiotik. Sebagian alat besar dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras. Keuntungan dari penggunaan lichen sendiri adalah banyaknya spesies lichen ini memiliki rentang geografis yang luas, memungkinkan studi gradien polusi dengan jarak jauh. Yang kedua, lichen ini biasanya berumur panjang. Yang selanjutnya adalah ada Bryophyta, merupakan tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskular dan sederhana, baik secara morfologi maupun anatomis. Dari dua kategori Bryophyta ini sebagai respon terhadap solusi. Yang pertama, yang sangat sensitif terhadap polusi dan menunjukkan gejala-gejala cedera yang terlihat bahkan di hadapan sejumlah kecil polutan. Selanjutnya, memiliki kapasitas untuk menyerap dan menyimpan polutan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi daripada yang diserap oleh kelompok tanaman lain yang tumbuh di habitat sama. Selanjutnya adalah Pteridophyta, merupakan indikator positif dari integrasi hutan. Dianggap berada di antara tanaman darat paling awal muncul. Pteridophyta adalah kelompok yang terdiversifikasi secara global. Oleh karena itu, kelompok tumbuhan ini ada di mana-mana dan memiliki kombinasi atribut menguntungkan untuk studi bioindikator. Selanjutnya adalah tumbuhan tingkat tinggi maksud saya. Tumbuhan ini tidak dapat memilih dan memindahkan tempat tinggal mereka seperti hewan, dan dengan demikian menjalani hidupnya dengan menanggapi lingkungan sekitarnya. Setiap kali komponen lingkungan seperti suhu, kadar air tanah, nutrisi, dan polutan udara, tanaman ini mengembangkan gejala ataupun pertumbuhan abnormal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.